Jadi anak-anak dia kan masih polos ya, suci. Nah biasanya dari sana dari kecil kita sudah tahu anak itu memiliki kelebihan atau istilahnya orang bilang melik gitu ya. Melik. Jadi bisa melihat hal-hal yang tidak biasa dilihat oleh orang kebanyakan. Halo, selamat jam segini. Bertemu lagi dengan saya Gus Caka dalam channel Jericho 1111. Kali ini kita akan membahas reinkarnasi dan past life. Tapi sebelumnya kita minum dulu. Kita akan mengunjungi tokoh spiritual dan mencari jawaban dari beliau. Kita simak videonya. Check it out. Kita sekarang berada di Dimas Hindu, akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada salah satu penekun spiritual. Mari kita masuk. Om Swastiastu. Silakan masuk. Ada beberapa pertanyaan yang boleh saya ajukan. Mohon waktunya Bapak ya. Halo, selamat jam segini, ketemu lagi dengan saya Gus Caka dalam channel Jericho 1111. Kebetulan hari ini kita berkunjung ke Dimas Hindu, Kota Mataram. Tepatnya sekarang saya bertemu dengan penyelenggara Dimas Hindu, Pak Edi. Kebetulan beliau juga punya konten Edi Yoga, jangan lupa di subscribe. Sekarang saya ada beberapa pertanyaan kepada Pak Edi. Menurut Pak Edi, kira-kira apa perbedaan past life dengan reinkarnasi? Kebetulan ada beberapa teman yang bertanya tentang kasus-kasus perjalanan, misalnya deja vu dengan lokasi-lokasi tertentu. Kalau misalnya bertemu dengan beberapa orang, merasakan kita sudah mengenal orang itu cukup lama gitu, padahal kita baru bertemu. Kira-kira apa pendapat Bapak? Baik, terima kasih. Jadi ini sesuatu yang baru dan juga menarik untuk kita perbincangkan, karena hal ini kan bisa dibilang masih ada yang tabu dan juga ada yang menyatakan, dan banyak orang yang sebenarnya tidak mengenal yang namanya reinkarnasi, dan banyak juga bahkan dari dunia barat juga sudah meneliti bahwa reinkarnasi itu ada gitu kan. Jadi ada yang percaya dan tidak ini. Tapi sesuai dengan konsep ajaran agama Hindu bahwa reinkarnasi itu memang ada gitu. Di dalam Pancasila itu sudah disebutkan bahwa reinkarnasi itu ada gitu. Nah, kalau kita melihat tadi disampaikan bahwa apa sih bedanya reinkarnasi dan past life? Karena tadi Gusnya menyampaikan bahwa begitu kita baru datang ke sebuah tempat, tetapi kok kita merasa nyaman gitu ya, nyaman sekali bahwa ini tidak asing gitu. Jadi ini merupakan salah satu ada koneksi hubungan energi. Kemudian begitu juga begitu ketemu teman atau orang yang sama sekali sebenarnya kita tidak pernah jumpa ya, baru pertama kali kok nyaman gitu, rasanya kok lama sudah kita kenal gitu. Nah, kalau kita melihat dari sudut pandang reinkarnasi, bahwa memang setiap manusia kehidupan itu memiliki suatu proses perbaikan diri. Jadi kelahiran itu merupakan proses penyucian diri, sehingga nanti pada saatnya saat kita mengalami suatu pralina atau berpulang atau mati, itu akan membawa karma wasana atau hasil perbuatan baik dan buruk itu, dan akan menentukan kelahiran yang akan datang gitu. Jadi kalau kita lihat dari konsep reinkarnasi, bahwa orang tersebut tidak mesti harus lahir di keluarga itu, tetapi mengikuti sesuai dengan karmanya. Karma mereka gitu. Makanya mungkin kalau kita lihat dari past life, kemungkinan saja bahwa kita ini masih memiliki koneksi energi hubungan, sehingga pada saat lahir itu ternyata kita masih sama-sama di zaman ini, kita dilahirkan dan dengan tentunya fisik yang berbeda, tetapi masih ada rupanya ingatan yang tersisa di dalam kehidupan ini di masa lalu gitu kan, sehingga kita begitu ketemu kita merasa wah nyaman dan kok kayaknya kenal baik seperti itu. Begitu juga di tempat itu, begitu kita melihat suatu tempat merasakan nyaman dan juga bahwa ini bukan pertama kali saya datang ke sini loh. Nah, itu bahwa menyatakan
tanda-tandanya bahwa kita sudah pernah masa lalu kita ke sana gitu. Kayak dejavu gitu ya. Seolah-olah kita ini kehidupan sekarang ini mengulang kembali dan menelusuri jejak perjalanan kita kembali di masa lalu dengan kondisi dan zaman yang berbeda gitu. Sebenarnya ini suatu proses semuanya pengulangan kembali sebenarnya dengan bentuk yang berbeda gitu. Karena suatu kehidupan itu merupakan suatu proses penyucian diri ya, jadi memperbaiki diri kembali, memperbaiki kesempatan untuk memperbaiki diri untuk proses penyucian sehingga mencapai namanya pencerahan atau pembebasan itu sebenarnya. Oh iya, satu pertanyaan lagi juga, yang misalnya kalau kita di masa lalu kita tinggal di Jawa misalnya, ya. Terus sekarang bisa jadi tinggal di Lombok ataupun di Bali, apa ada kemungkinan bisa gitu, atau harus di Jawa, kita meninggal di Jawa, terus kita akan lahir juga di Jawa gitu? Sangat kemungkinan sekali. Di dalam beberapa sastra di Hindu ada sampaikan bahwa kan ada tingkatan ini dari Ngaben sampai kemudian nanti Loras namanya kan, terus sampai ke tingkat ke Majarajar atau Nyekah. Nanti kalau seseorang baru sampai hanya di Ngaben saja, itu belum di Loras, itu rohnya itu masih Ngaben itu rohnya masih berada di sekitar kita, sekitar keluarga, belum mendapatkan penyucian yang maksimal. Kemudian begitu naik lagi nanti sudah meroras, itu sudah roh itu sudah bisa kemana-mana gitu. Seandainya ini udah keliling dunia bisa, tapi seandainya dia belum sampai di Majarajar, kalau konsep Hindu itu kan Majarajar atau Nyekah itu baru ditarik kembali leluhurnya itu dan dilingkirkan menjadi Dewoyang. Nah itu nanti konsep baru sampai ngeloras itu roh itu masih bisa kemana-mana, dia keliling ke dunia. Jangankan kita lahir di Jawa, di Amerika pun misalnya lahir dan meninggal di sana bisa lahir di Bali. Kembali lagi seperti tadi, sesuai dengan bentuk energi karmanya, karma wasana itu akan menentukan kondisi, situasi, tempat yang kelahiran yang berikutnya seperti itu. Jadi banyak nih kita lihat di referensi peneliti-peneliti yang dari Belanda, Inggris, kemudian di India juga menyampaikan istilahnya kesaksian seperti itu, bahwa dia mengingat masa lalu kelahirannya sehingga dia begitu diselusuri ternyata benar bahwa apa yang disampaikan anak tersebut ada gitu, tempatnya, daerahnya, lokasinya, dan apa peninggalan sebelumnya, kebiasaannya, semuanya itu diingat seperti itu. Jadi ini bahwa memang benar yang namanya reinkarnasi itu ada gitu. Ya, termasuk berarti misalnya di masa lalu seseorang yang sebelum reinkarnasi, seorang yang istilahnya masih hidup, mempunyai banyak pendamping, contohnya istri gitu ya. Ya, contohnya istri, terus seperti makhluk-makhluk astral itu meninggal lah gitu. Terus reinkarnasi kembali, apa sebagian besar atau mungkin semuanya masih bisa terkoneksi lagi gitu? Kalau saya melihat sih pengalaman ini ya. Pengalaman. Kalau seseorang pada saat waktu dulu mengalami proses dan sampai tingkatan misalnya sudah memasuki spiritual gitu ya. Nah tentunya banyak nih koneksi orang-orang spiritual diketemukan, begitu juga makhluk astral pada saat itu. Nah begitu meninggal dan kembali lagi dilahirkan, itu akan terkoneksi kembali, mengikuti perjalanan di masa waktu dulu, sejauh mana tingkatan alam, tingkatan spiritualnya dulu, dan sekarang memulai lagi dia. Sehingga ada kita lihat nih, ada istilahnya orang begitu lahir baru remaja kok tiba-tiba punya energi tersendiri, seperti istilahnya bisa melihat secara gaib atau hal-hal astral yang tidak biasa dilihat oleh manusia biasa, bisa mengobati, ada energi di dalam tangannya dan dia tidak tahu. Nah di situ nanti dia akan mencari dan mengenali jati dirinya dan akan memperbaiki dan meningkatkan kembali apa yang sudah dia anugerahkan gitu, karena itu dari masa perjalanan sebelumnya sebenarnya. Jadi semua kembali lagi nanti terkoneksi dengan teman-teman yang atau teman guru atau murid atau bahkan teman-teman yang berjalan di jalan itu, termasuk energi atau makhluk astral yang mengikuti sebelumnya itu akan terkoneksi kembali, mengikuti lagi jejak perjalanannya itu gitu. Terus bagaimana menurut Bapak tentang kebangkitan spiritual kayak yang tadi dijelaskan? Tiba-tiba mengalami mempunyai energi khusus di masa remaja, apakah bisa
kebangkitan spiritual itu terjadi saat masih kecil atau mungkin sudah beranjak lebih tua atau gimana gitu? Ini apa namanya, dari pengalaman saya biasanya sih seperti tadi yang bilang, jadi anak-anak dia kan masih polos ya, suci. Nah biasanya dari sana, dari kecil kita sudah tahu anak itu memiliki kelebihan atau istilahnya orang bilang melik gitu ya, melik. Jadi bisa melihat hal-hal yang tidak biasa dilihat oleh orang kebanyakan gitu. Dan bisa merasakan kehadiran seseorang atau hal-hal yang sifatnya goib seperti itu. Bahkan dia bisa berbicara dan berbincang-bincang dengan makhluk-makhluk astral tersebut. Nah itu dari kecil biasanya. Tapi menurut pengalaman saya itu nanti sekitar remaja, mulai tanggal gigi ya, dari tanggal gigi agak berkurang dia sampai dengan tumbuh rasa ego dan asmaranya naik, istilahnya di situ sudah mulai bisa mengenal namanya perempuan, bisa mengenal jatuh cinta. Di situ akan hilang dia. Tetapi begitu lewat masa akhir balik itu, artinya sudah sedikit dewasa pola pikirnya, di situ dia akan tumbuh lagi, dipandang sudah cukup dan siap untuk memahami apa sih yang ada di dalam tubuhnya dia ini, apa sih yang menjadi sebuah misi dalam hidupnya ini. Itu kembali lagi diingatkan sehingga dia tidak keluar dari apa yang menjadi harapan sebelumnya, penekun spiritualkah dulu. Nah itu akan kembali lagi diarahkan secara alami, alam Tuhan yang mengarahkan secara otomatis seperti itu biasanya. Ya bagus, cukup menarik. Ya kalau gitu cukup. Terima kasih. Mungkin bisa akan lagi ada pertanyaan-pertanyaan. Ya. Terima kasih. Semoga sehat selalu.